Punya uang puluhan miliar rupiah? Beliin properti saja atau beli aset yang menguntungkan. Jangan nekat beli kebebasan dari hukum. Selain menyalahi aturan undang-undang, bisa jadi apes. Udah divonis bebas, ditangkap lagi. Seperti Ronald Tanur yang diduga menyuap Hakim PN Surabaya yang memvonisnya bebas atas kasus kematian Dini Sera. Simak ulasannya pada Voy hari ini. Kalau ada awards orang paling nekat se-Indonesia, mungkin Ronald Tanur juaranya. Sudah tahu kasus kematian Dini Sera viral, malah diduga memberikan suap kepada Hakim PN Surabaya yang memvonisnya bebas pada 27 Juli 2024 lalu. Hal tersebut akhirnya menghantarkan Ronald Tanur kembali tidur di Hotel Prodeo. Apalagi Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum terkait vonis bebas Ronald Tanur. Jika memang terbukti Ronald Tanur menyuap hakim, ini mungkin menjadi hal nekat yang pernah dilakukan Ronald Tanur. Bagaimana tidak, kasus kematian Dini Sera viral di media sosial. Apalagi rekaman video saat peristiwa sebelum kematian Dini Sera pun beredar. Kasus kematian Dini Sera kemudian menjadi perhatian publik dan pemberitaan di media nasional. Rupanya, Kejaksaan Agung menilai ada yang janggal dari putusan bebas Ronald Tanur. Radar dikuatkan dan akhirnya 3 hakim PN Surabaya, Erin Tuadamanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul ditangkap. Selain itu, seorang pengacara juga ditangkap. Tim gabungan kejaksaan menemukan barang bukti uang tunai mata uang rupiah dan asing di kantor PN Surabaya. Nilainya diperkirakan miliaran rupiah. Terkait suap hakim di kasus Ronald Tanur, juga turut ditangkap pensiunan pejabat Mahkamah Agung, Zaraf Richard. Di salah satu kediamannya, tim kejaksaan juga menyita uang senilai nyaris 1 triliun rupiah. Banyak yang mempertanyakan uang sebanyak itu didapatkan Ronald Tanur dari mana ya? Dikutip dari CNN Indonesia, menurut pengakuan Edward Tanur, sang ayah, Ronald Tanur adalah investor saham. Pertanyaannya, benarkah uang yang diduga suap terhadap hakim itu adalah hasil dari pekerjaan Ronald Tanur? Sampai akhirnya Ronald Tanur kemudian ditangkap di rumah mewahnya di Surabaya. Sudah nekat, mungkin gak pakai mikir pula, jadi tambah runyam deh. Sebab jika terbukti menyuap, Ronald Tanur akan menghadapi tuntutan hukum lainnya. Begitu pula dengan aparat penegak hukum yang terlibat. Saya menganggap bahwa ini penegakan hukum di Indonesia ini merupakan akhir-akhir ini menjadi malapetaka. Kita jelas-jelas melihat dari CCTV, Robert Tanur itu jelas-jelas menabrak, memperlakukan yang tidak-tidak dengan korban itu. Begitu disidangkan, ternyata dibebaskan. Apa kami enggak? Ya, hati nurani hakim itu bagaimana gitu loh. Miris saya mendengar, walaupun saya sebagai lawyer, dia sudah dituntut 12 tahun kan pada waktu itu. Diajukan tuntutan 12 tahun oleh jaksa. Ya, ternyata dibebaskan. Kan begitu, dinyatakan tidak terbukti pisrah. Kemudian jaksa tidak terima terhadap putusan itu, mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, saya lihat harusnya Mahkamah Agung juga ada empatinya dalam masalah ini. Karena begitu viral di masyarakat, seharusnya sesuai dengan tuntutan jaksa harusnya. Kenapa dia menetapkan 5 tahun? Nah, ini kan jadi tanda tanya juga. Kan begitu. Saya tidak menganggap bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan 5 tahun itu prestasi, bukan. Jangan dianggap bahwa sudah dihukum, kan orang dia berdalih. Kan sudah dihukum. Tapi tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Harusnya Mahkamah Agung bisa mengajukan tuntutan itu sama. Dibesarkan aja sekalian. Hukum sekarang ini benar-benar harus kita jadi perhatian Pak Prabowo. Bahwa hukum itu tidak bisa dimain-mainkan. Hukum betul-betul ditegakkan dan keadilan itu betul-betul ditegakkan supaya masyarakatnya merasa keadilan itu betul-betul bisa terasa bahwa ada keadilan, ada kepastian hukum. Sekarang nggak zamannya lagi main duit gitu. Kasus suap hakim yang diduga dilakukan Ronald Tanur mungkin hanya satu dari sekian banyak kasus serupa. Untungnya terungkap karena kasus tersebut banyak mendapat perhatian dari masyarakat.
Salut dengan kerja tim kejaksaan yang gercep menangani kasus ini. Namun pertanyaannya, mungkinkah ada lagi kasus-kasus kakap serupa yang berani diungkap? Saya Gaby Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Poi.id.